Halo, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar Baca pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Aldi Bagus Prasetya yang akan menjadi host untuk sesi webinar kita hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan aktivitas usahanya juga berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sedang banyak menjadi perhatian bagi para pelaku usaha dan online seller, yaitu Kortek Marketplace mulai potong pajak. Ini yang wajib seller ketahui. Seiring dengan adanya kebijakan terbaru mengenai pemungutan pajak oleh Marketplace, tentu banyak pertanyaan dari para seller, mulai dari siapa saja yang terdampak, bagaimana memahami ketentuan yang berlaku, hingga apa saja yang perlu dipersiapkan sebagai pelaku usaha. Melalui webinar ini, harapannya Bapak dan Ibu dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai perubahan tersebut, sehingga dapat menjalankan usaha dengan lebih tenang dan mengambil langkah yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebelum kita mulai, saya juga ingin menginformasikan bahwa pada akhir webinar nanti kami akan membagikan informasi mengenai layanan e-pajak yang dapat membantu Bapak dan Ibu apabila membutuhkan pendampingan lebih lanjut terkait perpajakan usaha. Sebelum kita masuk ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai e-pajak. E-pajak merupakan platform layanan pajak digital yang membantu individu, UMKM maupun pelaku usaha dalam mengelola kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, praktis, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hai Pajak juga menyediakan berbagai layanan, di antaranya satu konsultasi pajak, review status pajak, review kewajiban PMK 37 apabila nantinya Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan mengenai kewajiban perpajakan usaha, termasuk terkait surat pernyataan UMKM, tarif pajak, maupun kondisi usaha yang spesifik. Tim Hai Pajak siap membantu melalui layanan konsultasi kami. Saya juga ingin menyampaikan sedikit mengenai jalannya webinar pada hari ini. Sesi kali ini kami tidak mengadakan sesi tanya jawab secara live, namun apabila selama pemaparan nanti Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan langsung menuliskan di kolom Q&A yang tersedia di Zoom. Nanti tim Hai Baca akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu melalui kolom tersebut selama sesi webinar berlangsung. Jadi jangan ragu untuk tetap aktif dan mengirimkan pertanyaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi utama webinar pada sore hari ini, yaitu pembahasan mengenai perubahan kebijakan perpajakan marketplace dan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh para seller. Pada sesi hari ini kita dipandu oleh narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang perpajakan. Beliau adalah Ibu Natalia Kartika, seorang konsultan pajak dan saat ini juga menjabat sebagai Lead Tax Happiness Officer di Hai Pajak. Melalui pengalaman beliau dalam mendampingi berbagai wajib pajak, khususnya UMKM dan pelaku usaha, Ibu Natalia akan membagikan pemahaman mengenai PMK 37 tahun 2025. Perubahan yang perlu diketahui oleh seller marketplace serta beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar pelaku usaha dapat memahami kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Semoga melalui sesi ini Bapak dan Ibu bisa memperoleh insight yang lebih bermanfaat dan lebih siap menghadapi perubahan regulasi yang berlaku. Baik Ibu Natalia, waktu dan layar kami persilakan untuk memulai pemaparan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Aldi atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Dan terima kasih juga karena Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar mengenai PMK 37 tahun 2025 mengenai potongan pajak dari marketplace. Mungkin sebelumnya saya izin share screen. Nah, mungkin di sini banyak
beberapa pertanyaan yang masuk dari melalui konsultasi di Hai Pajak. Jadi di sini banyak para seller yang mulai mempertanyakan, loh kenapa sih mulai per tanggal 1 Agustus ini si marketplace sudah melakukan pemotongan pajak. Padahal sebelumnya kami masih belum dipotong pajak sama sekali. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sendiri bertanya-tanya ini skema barukah atau ini aturan yang lama? Kan sebenarnya aturan ini sudah terbit di tahun 2025. Tapi kenapa baru diterapkan di tahun 2026? Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh para online seller dan mungkin di sore hari ini kita akan membahasnya dalam sesi webinar pada sore hari ini. Nah, mungkin selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi dari pemerintah untuk menerbitkan si PMK 37 tahun 2025 ini? Nah, mungkin merunut ke belakang, sebelum PMK 37 ini diterbitkan, transaksi melalui e-commerce di Indonesia bisa dibilang mengalami perkembangan yang sangat pesat, Bapak Ibu. Jadi untuk termasuk dari warga negara Indonesia sendiri terlihat jauh lebih nyaman menggunakan e-commerce sebagai tempat transaksi belanja mereka untuk di tahun-tahun kemarin sampai dengan bahkan di tahun 2026 ini. Nah, dari sini pemerintah ingin transaksi perdagangan yang terdapat di marketplace ini bisa di jadi bisa di pelaku usaha digital ini bisa memenuhi kewajiban pajaknya juga secara konsisten dan tujuannya juga sebetulnya dari pemerintah ingin melakukan efisiensi jadi dan efektivitas. Nah, efektivitas di sini untuk pemungutan pajak di era ekonomi digital, jadi lebih untuk memudahkan para seller memantau apakah omset atas omsetnya sudah dilakukan pemotongan ataukah belum. Nah, terkadang dari para seller itu banyak yang melewatkan untuk di penjualan di online-nya. Nah, itu ada juga beberapa yang masih belum dilakukan pembayaran pajak sehingga dari pemerintah ini membantu para seller untuk em, mempermudah mereka melakukan pemungutan PPh atas transaksi dalam negeri. Nah, kemudian di sini ada beberapa juga yang diatur di PMK 37. Nah, siapa saja yang ditunjuk oleh pemerintah dan siapa juga yang dipungut pada skema si PMK 37 tahun 2025 ini. Nah, untuk siapa yang ditunjuk, di sini ada 4 marketplace yang terpilih, yang dipilih oleh DJP. Nah, yang pertama ada Tokopedia, kemudian ada Blibli, ada Shopee, dan ada Lazada. Nah, 4 marketplace yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ini, mereka akan melakukan pemungutan serta penyetoran atas pelaporan pajak PPh Pasal 22. Nah, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri yang menggunakan sistem perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, kemudian siapa saja sih yang akan dipungut si PPh pasal 22 yang berada dalam PMK 37 tahun 2025 ini. Nah, yang akan dipungut adalah wajib pajak orang pribadi dan juga badan usaha yang melakukan penjualan di online marketplace. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada beberapa tarif skema untuk pengenaan PPh pasal 22. Nah, di sini kita bedakan dari jenis wajib pajaknya. Jadi dari jenis wajib pajak ini ada wajib pajak orang pribadi dan ada juga wajib pajak berupa badan usaha. Nah, kemudian untuk klasifikasi omsetnya,
Kalau untuk orang pribadi dengan omset kurang dari 500 juta per tahun, nah maka mereka tidak akan dipungut PPh pasal 22 ini. Kemudian untuk orang pribadi dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar, nah ini akan dikenakan eh, tarif pemungutan 0,5%. Nah, sifat PPh yang dipungut ini final yang memenuhi PP 55 tahun 2022 dan kemudian untuk perlakuan atas PPh yang dipungut pun juga akan final. Nah, ada juga yang tidak final, itu jadi untuk klasifikasi usahanya tidak memenuhi PP 55 tahun 2025 atau mereka si wajib pajak orang pribadi ini memilih menggunakan ketentuan umum. Nah, kalau memilih menggunakan ketentuan umum atau yang biasa disebut progresif, nah maka PPh pasal 22 ini bisa menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Nah, kemudian untuk orang pribadi dengan omset lebih dari 4,8 miliar, mereka juga tetap akan dipungut 0,5% dan sifat PPh yang dipungut itu tidak final. Kemudian juga bisa bukti potong yang diterima si PPh pasal 22 ini menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Nah, kemudian bagaimana perlakuan PPh pasal 22 ini bagi badan usaha dengan omset sampai dengan 4,8 miliar. Nah, mereka pun kurang lebih juga sama dengan orang pribadi yang memiliki omset lebih dari 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Kalau untuk badan usaha ini mereka tidak ada yang bebas pajak. Jadi mereka meskipun misal omsetnya kurang dari 500 juta dalam satu tahun, mereka tetap akan dikenakan eh, PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Berbeda dengan orang pribadi. Nah, orang pribadi ini bisa bebas pajak asalkan dari mereka perlu submit yang namanya surat pernyataan omset di bawah 500 juta. Kalau untuk badan usaha, ini mereka akan tetap dipotong. Jadi untuk omset 0 sampai dengan 4,8 miliar, nah itu akan dipungut 0,5%, bisa menjadi final apabila memang memenuhi PP 55 tahun 2022, dan untuk perlakuan pajak yang dipungut pun juga akan final. Dan eh, apabila tidak final, ini berarti mereka tidak memenuhi PP 55 tahun 2022 ataupun mereka memilih menggunakan ketentuan umum tarif pajak badan normal. Nah, di sini untuk PPh pasal 22 yang telah dipotong, maka bisa digunakan menjadi kredit pajak dalam SPT tahunan. Begitupun dengan omset yang lebih dari ini, mohon maaf typo, ini maksudnya lebih dari 4,8 miliar. Nah, maka di sini sifat PPh yang dipungut juga tidak final dan ini bisa digunakan dalam kredit pajak SPT tahunan juga. Nah, kemudian eh, selanjutnya di sini dari Hai Pajak memberikan layanan perpajakan mengenai PMK 37 ini, tapi tidak terbatas di PMK 37 Bapak Ibu. Jadi semisal dari Bapak Ibu bukan merupakan online seller, tapi merupakan penjual offline, contoh gitu. Nah, dan Bapak Ibu juga masih bingung mengenai perpajakan untuk mungkin orang pribadi yang berusaha atau mungkin eh, sudah berbentuk badan usaha. Nah, Bapak Ibu bisa konsultasi pajak di Hai Pajak juga, nanti akan dibantu oleh tim konsultan kami. Terus kemudian apabila Bapak Ibu juga membutuhkan bantuan untuk mereview kira-kira status pajak apa sih apa namanya yang akan melekat di usaha saya contoh. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung konsultasi melalui link di bawah ini. Nah, untuk peserta webinar pada sore hari ini kita kebetulan ada promo Bapak Ibu, jadi mulai dari 199.000 Bapak Ibu akan mendapatkan tiga fasilitas ini.
Nah, kalau saran dari saya mungkin Bapak Ibu bisa langsung scan QR ini agar bisa dibantu oleh tim konsultan kami untuk melakukan konsultasi pajak, review status pajak, dan review kewajiban PMK 37 ini. Nah, selanjutnya di sini kapan sih PMK 37 ini mulai diberlakukan? Nah, kebijakan ini itu sebetulnya baru efektif dilakukan per 1 Agustus 2026. Meskipun PMK 37 tahun 2025 ini sudah diterbitkan di tahun lalu, namun masa penggunaannya baru dimulai per 1 Agustus 2026. Nah, di sini kewajiban penyampaian informasi. Nah, di sini untuk pedagang dengan omset sampai dengan 500 juta, nah di sini perlu menyampaikan informasi berupa NPWP, NIK. Nah, kemudian ada juga surat pernyataan memiliki omset sampai dengan 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, yang under 500 juta pun juga perlu membuat surat pernyataan Bapak Ibu. Terus kemudian ada surat keterangan bebas pemotongan PPh. Nah, di sini SKB kalau memang usaha Bapak Ibu atau mungkin orang pribadi atau badan usahanya memiliki SKB, ini juga perlu dilampirkan. Nah, kalau untuk pedagang dengan omset lebih dari 500 juta, nah di sini perlu menyampaikan informasi kurang lebih ada NPWP dan juga NIK. Terus kemudian ada surat pernyataan memiliki omset yang melebihi 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, kemudian disampaikan paling lambat akhir bulan saat omset melebihi 500 juta. Jadi semisal di tahun ini untuk omset contoh di bulan Agustus ini baru menyentuh 500 juta di pertengahan bulan Agustus, maka maksimal di akhir Agustus Bapak Ibu perlu melampirkan surat pernyataan omset melebihi 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Kalau untuk badan usaha tidak perlu melampirkan surat tersebut. Nah, kemudian di sini berapa sih besaran pemungutan pajaknya? Nah, untuk besaran pemungutan pajaknya kurang lebih eh, sama dengan PP 55 tahun 2022. Di sini tarifnya 0,5% dari peredaran bruto yang diterima oleh pedagang yang tercantum dalam dokumen tagihan dan tidak termasuk dengan PPN atau PPNBM juga. Nah, jadi di sini sebetulnya bisa kita lihat peredaran bruto adalah nilai kotor ya Bapak Ibu. Jadi yang belum dikurangi dengan potongan-potongan yang lain, semisal dari diskon penjualan, kemudian ada yang klaim voucher dan yang lain-lain. Jadi masih murni harga jual sebelum dikurangi potongan-potongan yang lain. Kemudian untuk eh, PPh pasal 22 ini terutang ketika pembayaran diterima oleh pihak lain. Maksudnya pihak lain di sini adalah e-commerce yang membantu menjembatani antara seller dan pembeli. Nah, kemudian di sini bagaimana sih perhitungan PPh pasal 22? Nah, PPh pasal 22 ini dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi para pedagang. Nah, dalam hal pemungutan PPh pasal 22 ini, yang dikenai pajak penghasilan bersifat final. Dan kemudian PPh pasal 22 merupakan bagian dari pelunasan pajak penghasilan yang bersifat final bagi pedagang. Nah, di sini untuk PPh finalnya meliputi persewaan tanah atau bangunan, kemudian ada juga usaha jasa konstruksi, kemudian ada juga pembelian barang atau jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kemudian ada juga yang lebih menjurus lagi adalah pajak penghasilan sebagaimana yang diatur dalam
pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di sini untuk selisih kurang, nah maksudnya selisih kurang ini apabila dari Bapak Ibu tidak seluruhnya jualan di online marketplace. Jadi tidak jual, masih ada penjualan offline, yang mana untuk penjualan offline masih menjadi tanggung jawab dari seller untuk menyetorkan pajaknya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu untuk menyetorkan atas selisih kurang tersebut. Jadi Bapak Ibu perlu menyetor sendiri pajaknya dan perhitungannya adalah selisih dari omset yang setelah di omset dalam bulan tersebut ya Bapak Ibu yang sudah dipotong oleh marketplace senilai berapa, kemudian selisihnya, nah itu yang perlu dibayarkan. Nah, apabila terdapat selisih lebih dari apa namanya pemotongan, maka pedagang bisa mengajukan permohonan pengembalian. Nah, permohonan pengembalian ini bisa dilakukan ketika pelaporan SPT tahunan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk penjualan yang tidak dilakukan pemungutan. Jadi bisa dibilang ini adalah penjualan yang bebas pajak PPh pasal 22 sesuai dengan PMK 37 tahun 2025. Ya, yang pertama adalah penjualan barang atau jasa oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto maksimal di 500 juta dan telah menyampaikan surat pernyataan. Nah, di sini Bapak Ibu kalau semisal masih memiliki omset kurang dari 500 juta per tahun, nah, di sini Bapak Ibu tetap wajib menyampaikan surat pernyataan. Kalau semisal Bapak Ibu tidak menyampaikan surat pernyataan, bisa-bisa Bapak Ibu justru malah akan dipotong pajak oleh e-commerce. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang yang memberikan jasa angkutan. Nah, di sini kurang lebih boleh saya contohkan seperti Grab, Gojek yang mereka apa namanya menjual jasa kirim seperti apa Grab Express, nah atau GoSend. Nah, itu mereka bebas dari pungutan pajak ini. Kemudian ada juga penjualan barang atau jasa oleh pedagang yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, ini untuk surat SKB ini diterbitkan oleh kantor pajak. Kemudian atas penjualan pulsa dan kartu perdana, penjualan emas perhiasan, emas batangan, terus kemudian yang berkaitan dengan emas atau batu permata, nah itu juga dibebaskan dari pemotongan 0,5%. Kemudian pengalihan hak atas tanah atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya. Nah, ini tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa lebih jelas jika melihat case study yang kami buat. Nah, di sini kami ada beberapa contoh case study yang bisa disimak bersama. Nah, yang pertama, seller omset di bawah 500 juta dan dia adalah orang pribadi. Nah, di sini contohnya Devi merupakan seorang seller orang pribadi yang menjalankan usaha skincare kebetulan di marketplace Oren. Nah, hingga tahun berjalan, di sini total omsetnya adalah 260 juta. Nah, di Agustus 2026, Devi melakukan penjualan sebesar 34 juta. Nah, di sini Devi telah menyampaikan surat pernyataan omset di bawah 500 juta kepada marketplace Oren. Nah, di sini eh,
Devi karena memang omsetnya masih belum mencapai 500 juta dan dia memang taat, sudah menyampaikan surat pernyataan omset di bawah 500 juta. Nah, di sini untuk eh, pihak yang dipungut untuk atas nama Devi, DPP di bulan Agustus. Nah, di sini dia sudah melakukan penjualan senilai 34 juta dan sudah memberikan surat pernyataan omset di bawah 500 juta, maka dia tidak dikenakan potongan PPh 0,5%, Bapak Ibu. Jadi di sini mereka Devi tarif pajaknya nol dan PPh yang dipungut pun juga nol. Nah, kemudian selama bulan Agustus seluruh pengirimannya dibantu oleh PTHK sebesar, nah, total biaya pengiriman di PTHK tuh 2.200.000. Nah, di sini karena PTHK adalah selaku badan usaha, nah, maka Marketplace Oren akan melakukan eh, pemotongan 0,5% atas transaksi pengiriman ini. Nah, di sini PPh yang akan dipotong yaitu 11.000 Bapak Ibu dari 2.200.000. Nah, selain itu untuk pembelinya ada yang menggunakan jasa asuransi yang disediakan oleh PT AS. Nah, total premi asuransi yang telah dibayarkan selama bulan Agustus yaitu 550.000. Nah, PT AS ini kurang lebih juga sama dengan PT HK. Mereka akan otomatis dilakukan pemotongan sebesar 0,5%. Jadi di sini total PPh yang akan dipotong oleh marketplace yaitu sebesar 13.750. Nah, di sini untuk marketplace Oren tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 kepada Devi karena memang Devi telah menyampaikan surat keterangan omset di bawah 500 juta. Dan kemudian marketplace Oren juga melakukan pemungutan kepada PTHK atas jasa dari pengirimannya dan kepada PTAS atas penghasilan dari jasa asuransinya. Nah, kemudian di case study selanjutnya, di sini untuk seller dengan omset di bawah 500 juta. Nah, tapi di sini berbeda Bapak Ibu. Di sini kenapa kok dipotong? Nah, di sini Caca, kita ambil contoh dari Caca, dia dia menjual perabotan rumah tangga di Marketplace Oren. Nah, kemudian omsetnya dia sudah mencapai 170 juta. Sedangkan di bulan Agustus sendiri, omsetnya yang didapat sebesar 13 juta. Nah, namun kenapa si 13 juta ini dilakukan pemotongan oleh marketplace? Karena ternyata Caca tidak menyampaikan surat keterangan omset di bawah 500 juta. Jadi, Bapak Ibu perlu perlu aware ini karena untuk 500 juta ini bagi orang pribadi kan kalau omsetnya under 500 juta ini masih free ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlewat untuk menyampaikan si surat keterangan omset di bawah 500 juta agar Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas bebas pajak. Nah, di sini PPh yang akan dibayarkan oleh marketplace yaitu sebesar 65.000. Nah, kemudian di sini eh, untuk pengirimannya, nah di sini pengirimannya dari seller menggunakan jasa mitra aplikasi, sehingga eh, untuk mitra aplikasi, nah di sini tidak dilakukan pemotongan pajak. Jadi untuk pajak yang akan dipotong oleh marketplace hanya dari penjualan Caca atas omsetnya di bulan Agustus sebesar 65.000. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk case tadi yang ketiga, ini ada seller omset di bawah 500 juta bagi badan usaha. Nah, di sini untuk badan usaha kita ambil contoh PT Arah ini
melakukan penjualan di marketplace ijo berupa alat tulis dengan omset di tahun berjalan sebesar 310 juta. Nah, termasuk omset di bulan Agustus sebesar 30 juta. Nah, berarti di PT Arah ini karena dia badan usaha, maka dia akan otomatis langsung dipotong sebesar 0,5% dari total omsetnya di bulan Agustus, yaitu 37 juta dengan tarif omset 0,5%, maka PPh-nya sebesar 185.000. Nah, kemudian untuk pengirimannya dilakukan oleh PT HK senilai 2.350.000, maka PPh yang akan dipotong sebesar 11.750. Dan untuk jasa layanan asuransi masih menggunakan PT AS. Nah, di sini untuk biaya asuransinya sebesar 675.000, maka PPh yang akan dipotong sebesar 3.375. Nah, untuk di sini total PPh yang akan dipotong oleh marketplace dari ketiga transaksi ini adalah 200.125. Nah, di sini marketplace marketplace ijo melakukan pemungutan PPh pasal 22 kepada PT Arah karena batasan omset di bawah 500 juta itu hanya diperlakukan untuk orang pribadi saja. Nah, untuk badan usaha tidak tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut sehingga tetap dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Begitupun dengan penghasilan dari jasa pengiriman PT HK dan jasa asuransi dari PT AS. Nah, selanjutnya di sini contoh case tadi yang keempat. Nah, kurang lebih sama dengan yang awal. Di sini, namun untuk case tadi yang ini, seller omsetnya sudah melebihi dari 500 juta bagi orang pribadi. Nah, untuk seller yang sudah lebih dari 500 juta, mereka perlu menyampaikan surat keterangan omset bahwa omsetnya sudah melebihi 500 juta. Karena apa? Karena dari e-commerce masih belum ini, Bapak Ibu, masih belum masih belum ada tracker. Jadi untuk saat ini dari marketplace dan juga DJP masih terus untuk memperbaiki tracker tersebut sehingga dari dari seller sendiri pun masih perlu untuk menyampaikan surat keterangan omset melebihi 500 juta. Namun untuk omset dari 500 juta ini tidak terbatas dari marketplace saja Bapak Ibu. Jadi semisal Bapak Ibu ada penjualan offline, nah itu juga termasuk ke dalam omset yang si 500 juta ini. Jadi semisal dari marketplace Bapak Ibu ada penjualan 200 juta dan kemudian dari offline Bapak Ibu ada penjualan yang ternyata tembus di 400 juta. Nah, maka untuk omset yang diterima di selama tahun berjalan kan sebetulnya totalnya di 600 juta Bapak Ibu dan sudah lebih dari 500 juta. Nah, dari penjualan offline ini eh dari seller maka perlu menyampaikan surat keterangan omset ini ke marketplace karena untuk perhitungan si PPh pasal 22 ini memang dihitung dari penjualan keseluruhan usaha dari berbagai platform. Jadi tidak hanya dari satu marketplace saja, melainkan bisa dari banyak marketplace yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini karena omsetnya sudah lebih dari 500 juta, maka akan dipotong 0,5%. Begitupun juga dengan jasa pengiriman juga akan dipotong 0,5%. Nah, selanjutnya ini untuk seller dengan omset yang dikecualikan dari aturan PMK 37 tahun 2025. Nah, untuk omset yang dikecualikan, ini kita ambil contoh dari penjualan pulsa dan kartu perdana
Nah, di sini tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, bagaimana dengan seller badan usaha yang omsetnya melebihi 4,8 miliar? Nah, kurang lebih sama. Maka di sini untuk eh, pemungutannya tetap dengan tarif 0,5% dari total omset yang diterima selama tahun berjalan. Jadi kalau di sini selama tahun berjalan total omsetnya di 8,7 miliar karena si PMK 37 tahun 2025 ini baru resmi digunakan di 1 Agustus, maka omset yang digunakan adalah omset di bulan Agustus saja. Nah, di bulan Agustus ini eh, karena PT MEC ini sudah PKP, nah maka di sini untuk tarif si DPP yang akan digunakan untuk tarif 0,5% ini adalah DPP sebelum PPN. Jadi Bapak Ibu perlu disesuaikan lagi, jangan sampai ada kesalahan hitung. Nah, kemudian untuk si marketplace yang akan memotong, nah di sini Bapak Ibu perlu menyesuaikan juga dengan laporan internal. Jangan sampai dari marketplace ada kesalahan potong sehingga menyebabkan Bapak Ibu menjadi lebih bayar apa menjadi lebih potong ya. Menjadi lebih potong itu jangan sampai Bapak Ibu sehingga perlu setiap kali transaksi bahkan untuk dilakukan rekonsiliasi. Jangan apa namanya menunggu sampai transaksi menumpuk. Sebaiknya kalau bisa dilakukan setiap hari maka itu lebih baik dibandingkan tidak dilakukan sama sekali. Nah, kemudian untuk perhitungan pajak yang lainnya atas jasa pengiriman dan juga jasa asuransi itu kurang lebih juga sama di 0,5% dengan PPh yang akan dipotong sekitar 585 untuk jasa pengiriman, kemudian untuk PTAS di 190.000 untuk jasa asuransi. Nah, kemudian di sini dari penjelasan yang sudah kami paparkan sebelumnya, termasuk juga dengan case study-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bingung atau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dikonsultasikan mengenai perhitungan pajaknya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan layanan kami dengan cara scan QR yang ada di layar ini. Jangan lupa di screenshot terlebih dahulu Bapak Ibu agar lebih memudahkan Bapak Ibu untuk eh, chat ke nomor resmi Hai Pajak. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa hal yang bisa jadi sering terlewat oleh seller di marketplace. Nah, di sini mungkin beberapa beberapa seller tuh beranggapan bahwa ketika kita dipotong pajak oleh marketplace berarti kewajiban pajaknya sudah selesai. Nah, padahal sebetulnya di PMK 37 ini marketplace hanya memotong eh, PPh pasal 22 sebesar 0,5% saja dari penghasilan penjualan. Nah, sementara dari seller sendiri itu masih ada beberapa kewajiban lainnya. Contoh, menghitung dan menyetor kekurangan pajaknya secara keseluruhan. Jadi, semisal seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau Bapak Ibu memiliki offline store atau mungkin memiliki penjualan offline atau mungkin memiliki penjualan via website atau eh, via yang lain mungkin WhatsApp sekarang juga sudah ada bisa dilakukan penjualan. Nah, Bapak Ibu perlu menghitung keseluruhan dari omset yang diterima, kemudian atas selisihnya bisa menyetor kekurangan pajaknya. Nah, kemudian masih
meskipun telah dipotong PPh pasal 22. Nah, di sini para seller masih perlu melaporkan SPT-nya. Nah, di sini Bapak Ibu jangan jangan sampai ada kesalahan dalam melaporkan SPT. Jadi ada kemungkinan beberapa beberapa dari seller di sini sebaiknya kami sarankan untuk melaporkan omset sesuai dengan report yang diberikan dari marketplace. Jadi, karena marketplace sendiri, mereka kan juga pasti akan lapor SPT. Nah, eh, sehingga Bapak Ibu pun ketika akhir tahun memiliki kewajiban lapor SPT, kami sarankan untuk report yang dilaporkan itu bahwa omsetnya sudah sesuai dengan marketplace. Kalau semisal memang penjualannya hanya di marketplace saja. Tapi kalau semisal memang penjualannya ada penjualan di tempat lain, nah Bapak Ibu perlu melakukan perhitungan yang lebih komprehensif. Jadi dari marketplace pun untuk reportnya bisa disesuaikan, kemudian ditambahkan dengan penghasilan di luar marketplace. Nah, kemudian dari seller sangat perlu melakukan rekonsiliasi omset dan juga bukti potong untuk mencocokkan berapa potongan pajak yang sudah dibantu setor oleh marketplace dan juga berapa jumlah setoran yang sudah disetorkan sendiri. Semisal memang ada selisih dari omset tersebut. Nah, selanjutnya kewajiban dari seller yang lain yaitu apabila memang omset sudah melebihi 4,8 miliar, maka perlu melakukan evaluasi apakah seller sudah memenuhi syarat tertentu untuk PKP atau belum. Nah, kemudian eh, di sini untuk yang selanjutnya merasa omset kurang dari 500 juta padahal sebenarnya seller salah hitung omset. Nah, di sini kita kasih studi kasus lagi Bapak Ibu. Jadi di sini semisal seller memiliki beberapa marketplace, jadi tidak hanya di satu marketplace. Nah, ini contoh seller tergabung di 3 marketplace, ada di Shopee, Tokopedia, dan Lazada dengan masing-masing omset sekian. Nah, kenyataannya di sini seller masih memiliki omset di toko offline sebesar 350 juta. Nah, seller berpikir kalau omset dia itu hanya 270 juta sehingga masih bebas pajak. Padahal sebetulnya omset total itu sudah 620 juta sehingga seller sudah tidak bisa memanfaatkan fasilitas bebas pajak 0,5% sehingga seller perlu memperbarui surat pernyataan omset lebih dari 500 juta karena memang untuk perhitungan omset ini sendiri tidak hanya dari marketplace saja melainkan juga dari eh, omset yang lain. Jadi omset selain di marketplace. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, apakah semua seller itu wajib menjadi PKP? Nah, di sini jawabannya adalah tidak. Jadi tidak semua seller itu wajib menjadi PKP. Nah, tapi setiap seller itu perlu mengetahui kapan sih usahanya telah memenuhi kriteria dan mempertimbangkan atau telah diwajibkan menjadi PKP sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, biasanya yang sering terjadi eh, omset itu naik lebih dari 4,8 miliar. Maka di sini seller sudah wajib PKP. Nah, kemudian di sini karena tidak ada rekonsiliasi omset sehingga omset di luar marketplace itu tidak bisa terrecord dengan baik. Jadi seller tidak tahu berapa total omset keseluruhannya.
Nah, kemudian di sini juga tiba-tiba dari kejadian di atas itu sudah memiliki kewajiban yang berbeda. Nah, jadi di sini penting sekali Bapak Ibu untuk kalau bisa setiap bulan lah minimal melakukan rekonsiliasi atas omset yang dimiliki. Nah, kemudian selanjutnya jualan di marketplace tidak perlu memikirkan PPN. Nah, sebenarnya untuk kewajiban PPN ini tergantung dari kondisi usaha Bapak Ibu dan status PKP itu sebenarnya bukan hanya karena berjualan melalui marketplace. Jadi beberapa hal yang sering terjadi itu tidak tahu transaksi mana yang dikenakan PPN. Kemudian dari seller juga setiap transaksi yang apa namanya terlibat dengan faktur itu fakturnya tidak disimpan atau mungkin tidak dicek di korteksnya apakah sudah terbit atau belum, kemudian tidak pernah melakukan rekonsiliasi. Sehingga di sini apa namanya PPN itu bukan sekedar soal dipungut pajak, tapi juga dengan administrasi yang benar. Karena PPN ini kan sebetulnya kalau untuk non PKP akan menjadi biaya bagi seller. Nah, kalau sudah PKP bisa menjadi kredit dari PPN itu sendiri. Nah, kalau misal tidak direkonsiliasi dengan tepat, maka bisa jadi ini merugikan dari seller. Nah, selanjutnya di sini eh, kurangnya mencatat pengeluaran atas setiap transaksi yang terjadi dalam usaha. Nah, biasanya untuk seller karena biasanya ini sering terjadi pada seller orang pribadi. Jadi untuk biaya-biaya yang keluar atas kegiatan usaha itu terkadang mereka lupa untuk mencatat biaya-biaya apa saja sih yang keluar dalam berjalannya usaha ini gitu. Nah, sebetulnya mencatat biaya ini tuh merupakan hal yang sangat penting, mulai dari biaya operasional dan biaya non operasional. Kalau dalam usahanya tidak ada pencatatan biaya, maka di sini seller akan sangat kesulitan untuk menentukan apakah usahanya sedang untung ataukah usahanya sedang mengalami rugi. Nah, kemudian akibatnya apa? Maka seller pun juga akan bingung untuk eh, perhitungan pajaknya itu akan seperti apa karena untuk biaya yang keluar dan untuk transaksi yang masuk bisa jadi tidak terecord dengan baik sehingga akhirnya pada SPT tahunan hanya menggunakan angka perkiraan. Jadi bisa jadi kira-kira penjualan saya di 100 juta, pengeluaran saya di 90 juta. Nah, padahal sebetulnya bisa jadi apa namanya biaya yang dikeluarkan lebih banyak sehingga dia mengalami kerugian, maka apa namanya untuk kewajiban pajaknya bisa jadi apa namanya hanya perlu melaporkan SPT saja, tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Nah, jadi Bapak Ibu ini sangat penting untuk melakukan pencatatan biaya pengeluaran atas semua transaksi usaha, baik itu pengeluaran maupun itu pemasukan. Karena itu akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mengetahui apakah kondisi usaha dari Bapak Ibu mengalami untung ataukah mengalami kerugian. Sehingga selain lebih memudahkan untuk evaluasi usaha dan juga melakukan rekonsiliasi juga lebih memudahkan Bapak Ibu untuk mungkin eh, apa namanya melakukan ekspansi atas usahanya. Nah, di sini eh, mungkin kita perlu cek dan review kalau semisal salah satu dari pertanyaan di bawah ini eh, perlu apa namanya jawabannya adalah ya, mungkin sudah saatnya dari Bapak Ibu melakukan tax health check. Nah, di sini pertanyaan pertama, saya hanya mengandalkan potongan dari marketplace.
Terus pertanyaan kedua, saya belum pernah menghitung omset secara menyeluruh. Pertanyaan ketiga, saya belum pernah mengecek status PKP. Yang keempat, saya belum pernah melakukan rekonsiliasi pajak. Yang kelima, saya belum memiliki pencatatan biaya yang rapi. Nah, kalau semisal salah satu dari kelima pertanyaan ini adalah jawabannya ya, maka Bapak Ibu perlu melakukan tax health check. Kalau semisal kelima ini jawabannya iya, maka sangat-sangat direkomendasikan Bapak Ibu melakukan tax health check. Nah, di sini dari Hai Pajak telah menyediakan dashboard khusus untuk Bapak Ibu yang memiliki marketplace atau mungkin Bapak Ibu yang memiliki usaha eh, untuk melakukan tax health check. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan link di bawah ini, boleh di screenshot terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa kontak ke nomor WhatsApp kami yang tadi kami ada sempat reminder untuk pelaksanaan webinar. Nah, untuk minta dibantu kirimkan link berikut nanti maka tim CS kami akan membantu mengirimkan link ini. Nah, di sini 100% gratis. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan apa namanya dashboard ini untuk mengecek apakah kondisi usaha dari Bapak Ibu dan kondisi pajak atas bisnisnya ini sudah sesuai atau ada warning. Nah, nanti di sana Bapak Ibu akan menemukan jawaban karena untuk jawabannya akan disesuaikan dengan kondisi dari usaha Bapak Ibu sendiri. Nah, mungkin pemaparan atas PMK 37 tahun 2025 tadi sudah cukup. Apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin boleh diajukan di kolom chat. Nanti akan dibantu oleh tim konsultan kami untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan. Mungkin dari saya cukup, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Baik, terima kasih Bu Natalia atas penjelasannya. Nah, ini kan ada beberapa yang masuk nih, pertanyaan yang sering masuk di sosial media, Hai Pajak. Yang paling sering itu tanya mengenai jika marketplace sudah potong 0,5%, apakah masih perlu bayar pajak lagi? Mungkin bisa dibantu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Aldi. Untuk marketplace yang sudah dipotong 0,5%, apakah masih bayar pajak lagi? Nah, sebenarnya di sini tergantung dari kondisi perpajakannya. Jadi, si PPh Pasal 22 ini dipungut oleh marketplace apa namanya atas penjualan dari transaksi yang terjadi di marketplace. Nah, semisal memang dari wajib pajak ini memiliki penjualan di luar marketplace, maka nah penjualan di luar marketplace itu perlu diperhitungkan pajaknya Bapak Aldi sehingga dari seller masih bisa jadi masih perlu untuk membayarkan pajaknya lagi karena kan untuk di marketplace sendiri kan seharusnya sudah aman ya karena marketplace sudah bantu untuk memotongkan sedangkan untuk penjualan di luar marketplace nah ini seller harus aware sehingga dari seller masih perlu melakukan pembayaran pajak atas omset di luar marketplace tersebut. Oke, oke. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung webinar pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Natalia atas pemaparan yang sangat informatif dan mudah dipahami. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan kebijakan perpajakan marketplace serta membantu Bapak dan Ibu dalam memahami kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Perlu diingat bahwa setiap usaha memiliki kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila setelah webinar ini Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, masih bingung apakah usahanya terdampak, ingin konsultasi mengenai surat pernyataan UMKM, ataupun ingin mendiskusikan kondisi perpajakan usaha yang secara lebih spesifik, tim Hai Pajak dengan senang hati siap membantu. Hai Pajak menyediakan berbagai layanan mulai dari konsultasi pajak, review status pajak, review kewajiban PMK 37.
yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Khusus untuk peserta webinar hari ini, layanan Hai Pajak tersedia mulai dari 199.000. Apabila Bapak dan Ibu tertarik atau ingin mengetahui layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan usaha, silakan langsung menghubungi tim Hai Pajak melalui kontak yang akan kami bagikan setelah webinar ini. Kami akan dengan senang hati membantu. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar Hai Pajak sore hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat membantu Bapak dan Ibu dalam menjalankan usaha dengan yang lebih tenang dan semakin memahami kewajiban perpajakan yang berlaku. Saya Ali Bagus Prasetya sebagai host pamit undur diri. Selamat sore, semoga sehat selalu, semoga sukses untuk usaha Bapak dan Ibu, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih.